Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Kembali pagi hari ini kita datang menghampiri Tuhan. Mari persiapkan hati nurani untuk menyembah Dia pagi ini. Rindukan Dia pagi ini seperti rusa yang merindukan air Tuhan. Begitu pun jiwa kami merindukan Engkau, Tuhan dan Raja kami. Seperti pagi ini bawa segenap rindu kepada Tuhan, saudara. Seperti saat sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah panaslah hatiku
menyembah Dia pagi ini. Oh Yesus, 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 hanya Engkau yang menolong. Kau sungguh berarti bagiku.
lagu ini. Mari menyembah Tuhan. Setiap kami Tuhan, kita datang karena Tuhan. Terima kasih. Kau dahsyat, Kau dahsyat. Mari dengan segenap hati ibu, segenap roh, sembah Dia. Kami sembah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan buat kehadiran pagi ini. Kau dahsyat buat setiap kami Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau Yesus. Tinggal dekatmu dalam dekapan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Ada yang paling berharga, hanya Kau Yesus, selamanya. Rindu kami kepadamu Tuhan, yang selalu dekat dengan Engkau Yesus. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku, memilihmu bagian yang terbaik,
bagian yang terbaik selamanya akan terjadi. Kata yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Yang terbaik Tuhan dalam hidup ini, kami hanya memilih Engkau tinggal di katakan Engkau harta yang tiada ternilai dalam hidup kami. Thank you Lord, thank you Lord. Kepada Tuhan, memberimu bagian yang terbaik selamanya tak akan terjadi. Ada yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kami tidak pernah menyesal Tuhan untuk memilih Engkau sebagai juru selamat dalam hidup kami. Engkau harta yang tak pernah tergantikan. Terima kasih. Teruslah berdaulat atas hidup kami. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kaulah Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami. Teruslah berdaulat, berdaulat atas hidupku, berserah Mari nyatakan kepada Tuhan bahwa Dialah Raja kita, Dialah Tuhan kita, Dialah Juru Selamat kita. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah berdaulat atas hidupku,
ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat kita senang. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, sungguh Kau ajaib, Kau mulia. Kau yang selalu membuat kami terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Sungguh besar Engkau Tuhan, selalu membuat kami terpesona. Oh, segala bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat kita terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib pembuat Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami yang sudah menyembah Engkau, kami yang sudah memuji Engkau dalam doa pagi ini Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, ada pokok-pokok doa yang ingin kami naikkan ke hadapan Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami berseru Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Kalau kami sudah menyelesaikan Tuhan pemilu yang sudah berlangsung ini dan sudah selesai Tuhan, kami percaya ketika Tuhan sudah memberikan kedamaian bagi bangsa kami Tuhan, Engkau juga akan yang memberikan Tuhan, Engkau yang akan menentukan Tuhan, Engkau yang sudah memberikan Tuhan kepada setiap warga untuk memilih. Dan kami percaya pilihan itu adalah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Siapa pemenangnya, siapa yang akan memimpin bangsa ini Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan dalam segalanya ini. Dan kalau minggu-minggu ini Tuhan akan diumumkan pemenang dari pada pemilu ini, kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah membuat semuanya indah. Tuhan sudah menolong bangsa ini Tuhan untuk menyelesaikan Tuhan pemilihan umum ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan keadaan ini boleh menjadi semakin baik Tuhan. Siapapun pemimpin yang terpilih Tuhan, itu akan menjadikan bangsa kami menjadi semakin baik, semakin indah di hadapan Engkau. Kami juga menyerahkan kota kami Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, kota Semarang mengalami bencana, hari-hari ini Tuhan kota Semarang mengalami banjir dan juga tanah longsor Tuhan, kami
kami menyerahkan kota ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk kota Semarang Tuhan, karena kebaikan, karena kedamaian kota ini Tuhan adalah kedamaian kami juga Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, berdoa, hati kami tertuju Tuhan kepada kota ini Tuhan. Kalau ada banjir, ada tanah longsor, biarlah Tuhan berikan damai sejahtera kepada setiap kami Tuhan, juga Tuhan kepada umat-Mu Tuhan. Kami semua Tuhan yang terdampak, kami boleh tetap tenang, kami tetap Tuhan boleh bersandar kepada Engkau, tapi kami tetap berharap kepada Engkau, karena Engkau Tuhan tetap, Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Dan biarlah Tuhan Engkau juga menggerakkan setiap kami Tuhan, jemaat-jemaat yang tidak terdampak ataupun kami semua yang terdampak sekalipun Tuhan, kami mau Tuhan berbagi, kami mau Tuhan saling mengasihi, kami mau Tuhan saling memperhatikan satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk Efrata Tuhan, untuk Efrata yang sudah Kau berkati Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan terus Tuhan akan memperhatikan Efrata Tuhan, dan kami percaya Engkau terus akan memberkati setiap baik untuk hamba Tuhan, setiap hamba Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap kami Tuhan yang bernaung di dalam Efrata ini, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang akan memberkati kami semua Tuhan, Engkau yang akan memperhatikan kami semua Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dengan sarana prasarana yang Tuhan sudah berikan bagi gereja ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan menolong kami Tuhan, dan berikan tanggung jawab kepada setiap kami Tuhan, untuk kami boleh bertanggung jawab, untuk kami boleh merawat gereja ini, untuk merawat sarana prasarana yang Tuhan sudah sediakan juga Tuhan, untuk armada yang ada juga Tuhan. Biarlah kami pakai Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan, untuk kami pakai Tuhan untuk kelebaran pekerjaan-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan, khususnya di kota Semarang ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Dan Tuhan, kalau sebentar Tuhan firman-Mu akan diberitakan, kami menyerahkan Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Inilah isi hati-Mu Tuhan, yang boleh menyentuh setiap kami Tuhan, yang boleh mendewasakan kami Tuhan, yang boleh memberikan teguran-teguran kepada kami Tuhan, sehingga kami Tuhan mau Tuhan tunduk dan taat kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Dengan menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, kita berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu kuat dalam berpuasa. Hari ini Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu, kita mau belajar lebih lagi tentang makna dalam berpuasa, supaya kita lebih mengerti bahwa apa sih makna, apa sih keuntungan kita dalam berpuasa. Yang kita tahu teori dasar yang kita mengerti bahwa berpuasa itu ya kalau nggak makan ya nggak minum Bapak Ibu ya. Berpuasa itu ya tidak makan dan tidak minum sesuai dengan waktu yang ditentukan. Seperti sampai jam 12 siang, sampai jam 6 sore, atau kita berpuasa 3 hari 3 malam. Tapi yang kita tahu ya, kalau puasa itu ya gak makan, ya gak minum. Tapi berpuasa itu memiliki dampak yang sangat luar biasa, dampak positif yang baik buat kesehatan maupun rohani kita Bapak Ibu. Yang pertama, manfaat puasa bagi kesehatan. Puasa itu dapat membantu menurunkan berat badan, mencegah obesitas, mengeluarkan racun dan segala zat yang berbahaya dari tubuh, dan radang usus, dan lain-lain. Bagi kita yang ingin mengalami yang namanya berat badan, turun berat badan, karena kita susah ya Bapak Ibu ya, bagaimana ya aku mau menurunkan berat badanku, aku sudah melakukan ini itu, aku sudah menjaga porsi makananku dan aku olahraga, tapi mengapa kok susah? Ya inilah salah satunya Bapak Ibu, kita harus berpuasa. Dan berpuasa itu juga bisa mencegah obesitas yang ada dalam tubuh kita. Ada racun-racun kotor, racun-racun yang berbahaya dalam tubuh kita,
melalui puasa. Banyak racun-racun, detox yang bisa kita keluarkan Bapak Ibu. Manfaatnya sungguh luar biasa. Terkadang kita memikirkan bahwa wah, lapar ya, puasa 1 hari ini kok lapar ya, pengen makan, oh pengen minum, banyak cobaannya. Tapi satu sisi kita memikirkan bahwa aku juga pengen diet nih, saya juga pengen diet, olahraga, habis olahraga makan. Akhirnya kita ubah, waktu kita olahraga kita juga berpuasa. Memang rasanya capek, memang rasanya lelah, nggak enak. Tapi kalau kita ingin belajar untuk menjadi hidup sehat, pola hidup sehat, ya ada harga yang harus dibayar. Kita ingin memiliki hidup yang proporsional, sehat dan tidak mudah sakit. Ya kita harus menjaga pola makan. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Nah, puasa itu tujuan awal puasa itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus dan usaha untuk menjauhkan diri dari dosa. Selama kita berpuasa, kita nggak hanya makan dan minum aja. Oh, udah jam 12 siang nih, waktunya makan nih. Oke, makan. Tambah 2 piring, tambah 3 piring. Tapi kita nggak tahu apa sih makna puasa sebenarnya itu apa. Yaitu maknanya ialah mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Kalau kita hanya makan tahu, oh jam 12 siang nih, oh jam 6 sore makan dan minum, itu selesai. Kita nggak ngerti nih. Kita nggak tahu apa sih makna puasa. Di saat kita berpuasa, kita menahan rasa godaan, rasa nafsu, rasa kedagingan ini Bapak Ibu. Kita datang sama Tuhan, kita bersekutu sama Tuhan. Kita merasakan, waduh Tuhan, aku lapar banget, aku haus banget nih. Dan saat itu juga kita merasakan namanya ingin dikenyangkan, ingin kehausan kita tuh diisi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kekeringan rohani kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan cara apa? Kita berdoa sama Tuhan, lebih intim dengan Tuhan. Karena di saat kita lapar, di saat kita haus, kita semakin benar-benar membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu, di saat dosa yang ada dalam diri kita, oh Tuhan, susah banget nih lepas, susah banget mau lakukan apapun, kok susah ya. Mau puasa, tiba-tiba ada teman yang godain, akhirnya kita ingin marah. Nanti kalau aku puasa, aku marah, batal. Wah, gimana ya? Banyak sekali godaan-godaan yang akan membuat kita tuh jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Tetapi di saat kita puasa, emang ujian itu tidak akan pernah pergi. Nggak akan pernah namanya ujian itu pergi dari kita. Di saat kita benar-benar pegang sama Tuhan, pasti ujian itu ada. Tapi tergantung respon kita, menanggapinya seperti apa. Apakah di saat teman kita menggoda kita mau marah, atau kita sabar, oh Tuhan, Dia baik. Lagi rebahan nih, lagi capek, wah puasa lemas, tiduran aja lah sambil nonton video di Facebook, TikTok, Instagram. Wah, tiba-tiba ada video-video yang nggak benar, mengganggu lagi, cobaan lagi. Kalau nonton dosa, kalau enggak nonton rugi. Lah, itu kebanyakan kita sebagai anak-anak Tuhan berpikir bahwa wah gimana ya, cobaannya banyak banget. Pegang HP more rebahan, ada godaannya.
keluar ketemu orang ada godaannya. Makanya itu Bapak Ibu, dekatkan diri kita kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Di saat kita dekat dengan Tuhan Yesus, dekat dengan Bapa, ujian yang datang itu tidak berlaku buat anak-anak Tuhan. Karena apa? Sudah dipenuhi, rohaninya sudah terpenuhi, tidak kering. Karena apa? Sudah connect sama Tuhan. Mau ada godaan apapun, scroll, nggak ada ke video gini, rugi nggak apa, yang penting nggak dosa. Oh, ada teman yang jahatin, ada teman yang godain biar kita marah. Ya oke, nggak apa-apa, saya mengampuni kamu. Kamu baik. Dengan cara apa? Ya dekatkan diri dengan Tuhan. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kita susah untuk melakukan itu. Saya juga mengalami, makanya saya bisa berbicara seperti ini Bapak Ibu. Nah, ada seorang tokoh Alkitab. Di sini saya mengambil tokoh yaitu Hana. Hana merupakan seorang nabiah Bapak Ibu, seorang janda yang hidupnya pagi siang malam berdoa di bait Allah. Dia berpuasa dan berdoa di bait Allah pagi siang malam tanpa henti. Kenapa? Hana begitu cintanya akan Tuhan. Hana begitu benar-benar membutuhkan kasih Tuhan. Di dalam Lukas 2 ayat 36 mengatakan sampai 37 mengatakan, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Saya waktu mendengarkan satu cerita ini Bapak Ibu, wah, benar-benar cintanya sama Tuhan, rindunya sama Tuhan itu benar-benar besar banget Bapak Ibu. Tapi bukan berarti saya menghimbau Bapak Ibu untuk datang ke ruang doa atau ke gereja tiap hari pagi siang malam berpuasa tanpa henti, enggak. Tetapi saya ingin menghimbau bagaimana cintanya Hana ini loh Bapak Ibu kepada Tuhan. Nantikan kedatangan Tuhan, rindunya sama Tuhan. Inilah salah satu ekspresinya Hana. Ekspresinya Hana dalam cinta atau kasihnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan ekspresi kita Bapak Ibu? Ekspresi yang kita miliki itu seperti apa? Apakah kita ini sedang menanti-nantikan Tuhan? Atau tidak sama sekali? Tetapi kita mau belajar bahwa kita butuh ekspresi itu. Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, apa ekspresi kita? Expression to God, bahwa ekspresi untuk Tuhan. Apa ekspresi kita? Dengan kita bernyanyi, dengan kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dengan kita angkat tangan, itu menunjukkan bahwa wow, dahsyat banget Tuhan Yesusku, sungguh luar biasa Tuhanku. Kita berpuasa itu juga menunjukkan kita tuh sedang mengekspresikan Tuhan, aku butuh Engkau. Saya butuh Engkau Tuhan. Saya haus, saya lapar. Saya butuh Engkau. Tidak hanya kita perlu saja mengenyangkan jasmani kita, tetapi kita juga perlu mengenyangkan rohani kita. Amin.
rohani kita juga butuh makanan, jasmani kita juga butuh minuman. Dengan membaca Alkitab, dengan memuji nama Tuhan, dengan saat teduh, memiliki hubungan yang erat dengan Bapa. Bagaimana kita bisa dibilang kita cinta sama Tuhan kalau kita tidak mau melakukannya? Bagaimana kita bisa dikatakan bahwa aku mencintai Yesus, saya mencintai Yesus, tetapi kita tidak mau mengekspresikan itu. Berdoa tidak mau. Berdoa cuman pas butuhnya aja. Doa waktu makan. Tuhan, saya mau makan karena saya sudah berpuasa. Apakah itu? Tapi benar-benar di saat kita berpuasa Bapak Ibu, kita benar-benar ingin mencari Tuhan Yesus. Saya pernah di saat saya berdoa, saya pernah merasakan bahwa saya tidak merasakan apa-apa. Saya merasakan kok tawar ya. Saya berdoa tapi saya tidak merasakan apa-apa. Rasanya tuh seperti tawar Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah pernah merasakan seperti saya? Bahwa di saat itu saya benar-benar Tuhan, aku ingin mencari wajah, tapi benar-benar tidak bisa. Tawar sekali. Memang ada hal yang harus kita bereskan. Waktu itu akhirnya saya ambil waktu berpuasa. Di luar puasa 40 hari ini Bapak Ibu, pernah saya melakukan. Saya berpuasa, saya benar-benar ingin mencari hadirat Tuhan, ingin mencari wajah Tuhan. Saya mencari. Di saat saya haus dan di saat saya lapar, saya benar-benar bisa merasakan bahwa Tuhan sedang rindu juga sama saya. Dengan mudah saya mencari wajah Tuhan dengan cara saya berpuasa. Karena benar-benar itu mengikis kedengkingan saya, mengikis dosa saya. Karena saya tahu di saat kita berdosa, kita susah bertemu dengan Tuhan. Karena dosa itu menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Di saat kita berpuasa, itu sama dengan kita membayar apa yang kita lakukan selama ini. Mengikis demi sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Susah. Tetapi di saat kita tahu bahwa siapa yang kita sembah, siapa yang menjadi tujuan utama kita akan melakukannya dengan baik. Karena kita ingin diajar sama Bapa.
Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bahwa Bapak Ibu, bahwa kita ingin dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita ingin dipimpin oleh Tuhan, ya kita mau diajar, kita mau dididik sama Tuhan. Kalau kita ingin dilepaskan dari dosa kita, undang Bapa, undang Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu pernah melihat kuk gak? Kuk yang dipakai oleh sapi atau kerbau kalau petani sedang membajak sawah itu. Kuk itu ditaruh di bagian kepala, di bagian leher kerbau. Supaya apa? Supaya di saat petani itu menyuruh dia ke kiri ataupun ke kanan, kerbau itu selalu menurut. Jadi dia tidak akan mengelak. Dia tidak akan mengelak perintah dari petani. Demikian hidup kita Bapak Ibu. Dosa itu seperti kuk yang ada pada kerbau. Kita ini ingin keluar daripada dosa itu, tetapi susahnya luar biasa. Karena apa? Kita masih merasa nyaman, kita masih merasakan itu enak banget ya dosa ini. Dagingan ini sangat enak sekali. Kita diperhamba oleh iblis. Kita nggak mau menyerahkan hidup kita sama Bapa. Kita masa bahwa aku mau lepas, tapi ntar aja lah, nunggu minggu depan lah. Padahal Tuhan itu sedang menunggu kita. Ayo sini, ayo. Berpuasa itu membuat kita bisa mematahkan kuk yang ada dalam kepala kita, pada leher kita. Apakah kita ingin selalu dikendalikan oleh iblis? Apakah kita selalu akan diperhambat terus oleh dosa kita, kedagingan kita? Padahal Tuhan itu ingin menyelamatkan kita, ingin menjadi juru selamat kita, tetapi hati kita yang selalu menolak. Ya mungkin kita nggak menolak ya, tapi kita masa nyaman dengan zona itu. Kita masa nyaman dengan zona apa yang kita rasakan sekarang. Di dalam Yesaya 58 ayat 6 mengatakan, bukan berpuasa yang kau kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Berpuasa itu untuk membuka belenggu-belenggu kelaliman kita, melepaskan tali-tali kuk yang menghambakan kita, Bapak Ibu. Kalau kita ingin merdeka, kita mau lepaskan semuanya. Berpuasa nggak hanya makan dan minum aja. Ya mungkin kita baru tahu bahwa sebetulnya berpuasa itu memiliki dampak yang sungguh luar biasa, memiliki dampak positif yang sungguh luar biasa. Tapi di saat kita mengerti, kita tahu bahwa sungguh luas. Tuhan ingin mematahkan segala perhambaan, kedagingan kita. Iblis itu nggak berkuasa atas hidup kita. Iblis itu di bawah kita, Bapak Ibu. Yang ada kita tuh menerima kuknya Tuhan, bukan kuknya iblis. Kuknya Tuhan tuh enak, ringan. Karena kita bukan disetir oleh Tuhan, tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak setir kita,
Tapi Tuhan itu selalu berjalan dengan kita, mengajarkan kita, memimpin kita, mengarahkan hidup kita. Cooknya Tuhan itu lebih enak Bapak Ibu. Cooknya Tuhan itu lebih dahsyat, lebih enak daripada cook yang ada dalam dunia ini. Cook dosa itu memang awalnya memang sungguh enak, karena iblis itu menawarkan hal-hal yang enak. Iblis itu adalah sales yang luar biasa, sales yang selalu produk-produknya dicintai oleh orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan, tetapi akhirnya menuju kematian, menuju kemautan, menuju kelaliman. Tuhan ingin melepaskan kita itu daripada setiap kuk perhambaan. Saya percaya, saya dan mau berdoa Bapak Ibu, bahwa kita mampu melepaskan segala dosa yang ada dalam hidupan kita, mematahkan setiap belenggu-belenggu dosa. Saya percaya dalam 40 hari ini kita berpuasa, hidupan kita diubah oleh Tuhan, hidup kita disempurnakan oleh Tuhan, kita diubah menjadi manusia yang baru. Saya juga pun belajar, meskipun saya juga jatuh bangun dalam dosa, saya juga mau belajar. Tidak ada di sini manusia yang sempurna Bapak Ibu, hanya Tuhan Yesus saja yang sempurna. Amin. Hanya Tuhan yang sempurna. Kita di sini sama-sama sedang belajar. Kita di sini sama-sama sedang berusaha untuk mencapai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, kemurahan dan anugerah-Mu. Kalau kami boleh memasuki hari yang baru, minggu yang baru bersama Tuhan. Kami percaya semua baik dalam Tuhan. Bahkan kami bersyukur untuk segala berkat yang Kau berikan. Berkati semua yang sedang melayani hari ini, khususnya hamba-Mu
yang sudah menyampaikan firman dari Yosua. Tuhan, pakai hidupnya semakin luar biasa, semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Tuhan bersama, Tuhan beserta, Immanuel. Dalam nama Yesus, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.